Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan ceramah Ustadz Yahya Waloni, biasakan nonton sampai selesai agar tidak salah paham, dan jangan lupa dukung terus channel Islam agar semakin berkembang. Bagikan link videonya ke sosial media, berikan like yang banyak ya. Terima kasih. Tapi persoalan hidup dan mati tidak mengenal ideologi, partai politik, latah atau pejabat. Bahwa semua manusia datang ke dalam dunia ini sudah ditentukan Allah hidup dan matinya. Kenapa kita takut? Kita takut jangan-jangan kalau kita bikin acara orang lain tersinggung. Kita mengaku kita ini pejuang Anies. Kita tidak suka orang pengecut. Ada watak orang Islam pengecut bermain di belakang layar begitu, nggak ada. Apa yang perlu kita takuti? Kita malu kepada satu sosok di negara ini. Siapa dia? Kita malu kepada Anies Baswedan. Beliau di luar sana berjuang atas nama kita semua. Kepada takut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asakata anil haqi syaitonun akros. Dan siapa berdiam melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah setan yang bisu. Saya kira kita berkumpul ini bukan setan. Orang kafir, orang munafik, orang yang tidak suka dengan kebaikan, mereka berani. Kebenaran akan direnggut orang-orang yang tidak amanah jika pelaku kebenaran diam. Abaikan saja orang yang tidak beriman, bukan Islam, kafir dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berani Rocky Gerung. Apa kita takut? Dua, kalau kita bicara dakwah dan mengidentikan perjuangan Islam itu dengan materi. Nanti kalau kita bikin acara besar, budgetnya juga besar, segala sesuatu besar. Lalu kalau ngomong tentang Allah dan Rasul, pintar semua kita ini. Inilah watak orang Indonesia. Saya akan bilang, dalam diri Anies Baswedan ada 85% kekuatannya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya pendukung Anies Baswedan, Allahu Akbar. Bapak mau tahu? Cuma 15%. Inilah contohnya. Apalagi yang datang Ustadz radikal. Radikal, tapi saya masyarakat. Rocky Gerung, Anies Baswedan. Kalau mereka diam, tidak mau berteriak untuk perubahan, khusus kepada Anies, ada urusan. Beliau ini guru besar. Beliau ini di dalam negeri, beliau bisa kerja. Di luar negeri, beliau bisa menjadi dosen guru besar di Amerika. Bisa. Kalau Anies hanya berpikir diri dan keluarganya. Itu juga sosok Rocky Gerung. Kasih. Rocky Gerung ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan mubalik. Dia juga bukan Islam. Berteriak dengan lantang melawan batilan daripada rezim yang sedang berkuasa. Ancam
rancangan penjara, bolak-balik Bareskrim, Mabes Polri. Apa dia lari? Nggak lari. Dia juga adalah dosen, punya jam terbang qualified, punya kemampuan berlogika, dan berani melawan arus. Kalau hanya berpikir di Rocky Gerung, satu, dia tak punya keluarga. Kalau hanya kepentingan dirinya, dia tidak punya tanggung jawab sosial. Tidak punya istri, dia tidak punya rumah tangga, dia tidak punya anak. Dia hanya berpikir tentang finansial hidupnya pribadi. Bisa hidup sebagai guru besar. Apa dia ambil jalan itu? Dia ambil jalan itu karena ibu bapak dan saya juga. Kalau kita yang sedang diperjuangkan dua orang ini, kita takut. Nanti ada kandidat sebelah tersinggung, si A, si B, si C. Sudah, kita bertarung dengan sehat. Besok juga suruh kandidat lain, undang ceramah mereka. Tapi kami sebagai ustadz, langkah kaki kami walking on the right track. Saya bela Anies Baswedan ini, ibu bapak. Anies masih gubernur. Saya sudah mengatakan, jangankan mimpin Indonesia, mimpin Amerika, Anies lebih qualified daripada Joe Biden. Tepik sorak ibu bapak. Kenapa ibu bapak senang kalau ketika kita memuji Anies? Karena Anies adalah pilar utama. Anies yang akan menjawab persoalan kita. Barat di medan perang, 5 tak boleh di depan, mestinya. Sukan yang harus di depan, jadi simpan di belakang. Dalam percaturan politik, bermain catur, rajanya harus dilindungi. Tapi rajanya sekarang yang turun. Anies baca betul watak ibu bapak dan saya. Mengecut. Generasi yang ada sekarang ini menyisahkan generasi pengecut. Orang munafik. Kesempatan mereka. Watak orang Indonesia ini penjilat. Pernah ditawarkan, kalau Ustadz pilih yang satu ini, sekarang masuk ke rekening Ustadz. Diarang. Apalagi saya. Saya tidak ada dalam benteng organisasi ISAF. Semua calon kandidat presiden adalah putra terbaik. Anies Baswedan, Bowo Subianto, Ganjar Pranowo. Tapi kalau kita ukur secara jujur, yang paling bertanggung jawab, yang qualified adalah Anies Baswedan. Allahu Akbar. Lalu Ustadz bagaimana lihat pollingnya? Pollingnya, surveinya, Bowo di atas. Wallahu alam bisawab. Apa betul itu Ustaz? Rocky Gerung mengatakan survei-survei ini adalah penipu. Jadi apa Ustaz yang perlu kita lakukan? Tak, sederhana. Doa kita malam ini sampai seterusnya. Akhir sujud kita minta kepada Allah. Kita solat subuh, kita solat zuhur, asar, maghrib, isya, minal laila fatahajat bihi. Solat tahajud, solat duha, solat taubah, sujud terakhir sebutkan nama Anies, getarkan ars, minta kepada Allah jadikan beliau menjadi presiden. Allahu Akbar. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Kita tahu, memang kita penakut. Ditagih, dituntut orang-orang yang berani
bermain di atas kertas, bukan bermain seperti Yahudi di bawah tanah, standing stand. Umat yang begitu kalau Umar masih hidup, Ali masih hidup, Allahu Akbar. Dan watak sahabat Nabi. Main secara terbuka. Sungguh sangat mengerikan. Ibu bapak lihat, seorang ustaz keliling Indonesia berdakwah. Sekarang dia bukan berdakwah, dia bawa duit bagi-bagi serangan fajar. Dia itu di YouTube di mana-mana dia bagi-bagi duit, sombong sekali. Rambutnya gondrong seperti preman, bagi-bagi uang kemana-mana. Dengan Ustaz, bahaya ini. Bahaya apa? Bahaya itu kalau kita sembunyikan kebenaran, kita tidak sampaikan kepada umat. Saya tidak ada urusan dengan partai politik, saya tidak ada urusan dengan organisasi Islam manapun. I struggle for Islam. It's not Islam organization. Perjuangan kami sekeluarga hanya dengan Islam, bukan organisasi Islam. Makan Anies Baswedan juga sama kan? Beliau bukan Nasdem, beliau bukan PKS, beliau bukan PKB, beliau adalah single fighter. Kita ini ibu bapak, pada orang Kristen, kepada orang Hindu, kepada orang Buddha, Konghucu, kalau kita mau berubah kehidupan kita, pilih Anies Baswedan. Tahu saya lihat, oh ini wakilnya. Begitu juga orang-orang di luar sana, pasti ada yang pendukung Prabowo. Silakan. Akan berlayar dalam satu bahtera kehidupan ke depan. Lah presidennya, bukan wakilnya. Bukan wakilnya. Presiden itu orang yang dipilih berdasarkan kemampuan intelektual dan empiris dalam pengalaman kerja. Sudah teruji secara kompeten, berkompetensi, dan juga berintegritas tinggi. Ada pengalaman, jangan cari orang yang tidak punya pengalaman. Hanya saya tertarik, ada seorang politikus berkata, ciptakan generasi Islam yang berprestasi. Hadirkan dalam setiap keluarga minimal satu sarjana. Sarjana yang apa? Yang mempunyai kompeten, yang punya kompetensi, integritas. Supaya apa? Menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. 10 tahun kita menderita, belum lagi diuji oleh Allah dengan penyakit, isu tentang obat COVID-19, kemudian isu Corona. Sampai hari ini masih membekas hampir 3 tahun. Asbab min musibatin illa bi'idznillah. Allah yang turunkan. Ada seorang ustaz bertanya, percaya itu Corona betul atau tidak? Wallahu alam. Betul atau tidak? Kita sudah mengiyakan. Ini penyakit 3 tahun. Tak boleh kita beraktivitas, tak boleh kita melakukan kesibukan. Bekerja kita di rumah, gawai pun burkan. Anak-anak sekolah berpendidikan, menempuh pendidikan dengan cara darling, jaringan. 3 tahun kita mengalami ini, ekonomi kita buruk. Keadaan Indonesia dibutuhkan sebuah perubahan. Hadirkan oleh Allah Anies Baswedan. Bukan keinginan Surya Paloh, bukan keinginan PKB, bukan keinginan PKS. Ini semua keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak perhatikan setiap imam pada sholat Isya saja Nasrullahi wal fath. Ra'aitan nasa yaquluna lillahi abbas wasabbi bihamdi rabbika wastaghfir.
fastaghfir innahu kana tawwab. Ketika Allah memberikan kemenangan dan pertolongan. Kemenangan dan pertolongan. Dulu kita pendukung Prabowo kan? Tahu saya, Kuningan ini mayoritas 50% lebih pendukung Prabowo. Saya lihat di YouTube pendukung beratnya Prabowo. Sampai keluar masuk penjara kami. Ya karena mendukung beliau. Bas daripada juangan. Memang harus penjara. Kalau nggak penjara, mati. Itu sudah biasa. Nabi menghadapinya itu. Para rasul-rasul utusan Allah menghadapi hal itu. Mereka dibunuh, mereka dipancung, bahkan mereka goreng dalam periuk mendidih. Ibrahim alaihissalam, Nimrod, Nebukadnezar. Maka Ibrahim terkelupas kulitnya. Apa beda? Ini persoalannya tokoh-tokoh agama diseret ke dalam politik. Bahkan ketika melakukan manuver dipecat dari organisasi politik agama. Jadi di Jawa Timur kan. Jangan kita harus independen. Ustadz tidak boleh independen. Kiai tidak boleh independen. Lama tidak boleh independen. Mengapa? Mereka jalan yang lurus, walking on the right track. Kalau independen, di sana dia telan, di sini dia telan. Inilah Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Imannya di amplop. Ini sudah bukan rahasia. Dibongkar di YouTube media sosial. Ada yang katanya dikasih 100 juta. Ada yang dikasih 500 juta. Ada yang dikasih miliaran. Demi memilih salah seorang kandidat. Agah marwah Anies Baswedan. Presiden yang tidak calon presiden tidak punya kekuatan finansial. Berbekal iman, kepercayaan publik, trust, percayaan rakyat. Mesti dijaga. Yang tiga kekuatan beliau, Nasdem, KB, PKS. Yang khawatir, kalau Anies jadi presiden, apa kira-kira akan mendukung pemerintah? Orang di Indonesia ini seperti kue di piring ini. Dia lihat ada kue di situ, berebut dia. Jadi kalau antum khawatir hanya 3 partai, awas. Filosofis 3 kandidat ini saya gambarkan orang yang sedang berjalan. Anies sedang menapaki gunung, Allah menuruni lembah, Ganjar Pranowo dengan jalan yang berliku-liku. Gimana posisi Anies sekarang? Beliau sekarang sudah mau sampai puncak, ini sudah bulan Desember. Lihat kalau orang naik gunung, hiking. Orang yang naik gunung menunjukkan jantungnya sehat, kudanya kuat, punggungnya kencang, arah pandangan matanya fokus, kemampuan intelektualitasnya terjaga dari serangan datang buas. Orang yang menapaki gunung. Orang yang menapaki gunung, orang yang punya fisik yang prima, konsentrasi yang tinggi, intelektualitas terjaga siang dan malam. Mana yang turun gunung? Prabowo turun gunung. Tidak naik gunung, hanya melanjutkan kisah pemerintahan Jokowi yang segera akan berakhir. Cuma turun, apa pernah naik? Sudah pernah naik 3 kali gagal. Betul apa betul? Sudah pernah naik, sekarang sudah naik, turun, nggak perlu naik. Cari pemimpin yang naik turun. Betul-betul kita lihat kinerjanya, etosnya, kemampuannya, intelektualitasnya. Dan jangan pernah lupa, di atas semuanya itu, etika, akhlakul
terima. Kita bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Tapi mayoritas penduduk ini dikenal oleh dunia. Mayoriti penduduknya adalah 87%. Mau dia ketua partai, mau dia ketua agama, SM, Lembaga Sosial Masyarakat, NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, apapun, Allah tidak kehendaki dan pada takabur dan sombong kita. Nama ulama ini harusnya berpihak kepada muslim yang 1000%. Saya yakin, saya sudah katakan dari tahun 2019, bahkan saya menulis buku dengan judul Munafik, sudah menulis tentang Anies akan jadi presiden. Insya Allah. Anies baru naik jadi gubernur, saya sudah tulis buku. Satu pribadi sosok presiden di Indonesia bisa menandingi kemampuan orasi, cara berbicara yang disertai dengan kemampuan intelektual atas rata-rata. Susilo Bambang. Ya itu lawan Anies. Perhatikan, memang pemimpin itu harus jago bicara. Pemimpin ini sudah baca konsep salah, bahasa Inggris pun tidak tahu. This cannot speak English. Bagaimana mungkin? Lalu buah itu, kalau buah jatuh, kalau dia apel, buahnya tetap apel. Tidak ada buah apel berbuah mangga, tidak ada. Artinya kalau bapaknya bajingan, anak-anaknya bajingan. Kalau bapaknya pintar, anak-anaknya pintar. Dan itu nggak bisa dihafal, kemampuan genetika. Generasi yang akan kita lihat ke depan adalah generasi sebagaimana Anies Baswedan. Coba perhatikan, semua petarung-petarung debat di Indonesia ini dalam konteks politik. Periode pertama, bahkan dari zaman Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang bisa kalahkan Rocky Gerung dalam berdebat? Berapa puluh kali diancam penjara, Rocky Gerung lolos. Mengapa? Karena tidak ada delik hukum. Dan terakhir dia menghina pemimpin yang ada sekarang. Lapor. Sekarang dicabut laporannya. Bukan karena Rocky. Ini ayat yang saya baca tadi. Saja Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Kita tolong istighfar kita setelah diberi kemenangan oleh Allah, dan lihatlah kata Allah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa itu Islam? Jangan ibu bapak kategorikan ayat ini cuma kafir yang masuk Islam. Memang betul ayat itu menjelaskan bagaimana pertolongan, bagaimana peperangan yang dihadapi umat. Allah tolong mereka, berikan kemenangan kepada mereka. Lalu Allah tolong dalam perjalanan kemenangan itu. Lalu lihatlah kata Allah, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Kafir bukan dalam kategori kafir yang kemudian jadi mu'alaf atau jadi muhtadin. Kan cuma itu. Orang-orang yang tadinya berkhianat, yang tadinya bersekongkol, kemudian mereka kembali. Tuan Surya Paloh, betul kan? Ini dia. Bukan satu barisan semua itu. PKB, SDM, cuma PKS yang tidak. Semua mereka di sana. Wow, dulu kita dukung. Kita melihat masa depan ke depan. Apa yang terjadi? Prabowo menang secara survei di Jokowi yang Allah lantik. Kue itu. Prabowo menang, Jokowi yang dilantik. Dari mana kamu Ustaz? Oi, saya keliling Indonesia Bapak Ibu. Sampai ke Sulawesi, saya sampai ke Kalimantan, Nusa Tenggara, saya sampai ke Maluku, sampai ke Papua, sampai ke Sabang, Sabang sampai Merauke. Saya keliling Indonesia, Riau, Kepulauan Riau, sampai di perbatasan desa-desa. Setiap kali Prabowo datang, membludak damai yang hadir. Tiap kali Jokowi dan Ma'ruf Amin datang, sunyi. Bisa menang Ustaz.
Seorang sufi berkata, bukan hadis, batilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Batilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Tidak ada yang tersisa dari ulama, para habaib, para ustadz ternama di Indonesia, semua dukung Prabowo, Jokowi, Allah lanjut. Ada masalah apa ini? Jangan sampai terjadi pada Anies Baswedan. Mau datang ke Kuningan, saya datang ke Kuningan. Kenapa? Satu, malu saya kepada Allah. Saruh ke Gerung Merani kita penakut. Arab semua. Kalaupun memperjuangkan Anies, pakai singgung. Nggak usah pakai singgung. Namanya yang nggak tahu singgung-singgung begitu. Bahasa ironis, sindiran halus. Nggak usah. Apalagi politikus sudah mengajarkan sesuatu yang tidak beretika. Sampai sholat ditertawai, hanya tidak boleh, udah takut orang mengucapkan amin. Tasyahud, tangannya kita harus satu. Tahiyatul barakatuh salawat taibatulillah, boleh katanya jadi dua. Satu atau dua, jangankan dua, 5 pun boleh begini. Ini kan sunnah. Saya ibu bapak bukan orang dari kecil Islam. Saya sudah besar baru jadi Islam. Tapi saya mempelajari Islam 8 tahun baru saya masuk. Artinya saya bukan masak karbit. Bisa nggak masak dipaksa pakai karbit. Apalagi ini perintah paling utama, Abdulul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama salat 5. Ya habaib, tanya para ustaz, semua ibadah kita jadi baik kalau salatnya baik. Insyaallah. Salat dijadikan sebagai lelucon, candaan. Ya, hanya karena mempertahankan reputasi dan kekuasaan di masyarakat. Dengan marah, nggak usah lapor. Yang suka lapor itu pengecut perempuan. Usah kita pakai lapor. Jajak kehidupan dari awal jadi gubernur, dari dosen Anies Baswedan. Pernah nggak lapor orang julimi beliau, memfitnah beliau, menghina beliau? Adakah beliau lapor? Di samping beliau cerdas, beliau memiliki sifat kebapaan, sifat kenabian, sifat kerasulan, memaafkan umatnya. Dan seperti Musa, Anies bersalah, langsung dihantam oleh Musa. Bahkan Musa lemah, kuat berkoalisi dengan Allah. Itu Bani Israel berbuat salah, kata Musa. Musa mundur, ya Allah, bunuh saya, habisi, cabut nyawa saya. Saya tidak kuat memimpin bangsa biadab ini. Saya saja dalam 3 kitab, Yudaisme, Talmud, Bible Kristen, Old Testament, Perjanjian Lama, kemudian dalam konsepsi Quran. Ya, agama ini menjelaskan bagaimana Musa frustasi memimpin bangsa Israel, Bani biadab, Yahudi. Saya minta ampun, ya Allah, kalau boleh cabut nyawa saya tidak tahan memimpin bangsa ini. Maka Allah matiin Musa, enggak. Para Musa, innallaha ma'as-sabirin. Kau sudah pimpin bangsa ini keluar dari perbudakan 400 tahun. Jalanan mereka terusnya 40 hari menjadi dikali 10 tahun 4.000 tahun. Bus mereka di Koneon, Kanaan. Di bangsa pengembara di Palestina. Sampai konsep itulah insya Allah peperangan yang terjadi di Timur Tengah akan diselesaikan insya Allah apabila Anies menjadi presiden. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba tanya orang Palestina, pergi ke Palestina. Karena mana yang kamu suka membebaskan kamu? Semua orang Palestina berteriak Indonesia. Mulai dari kepemimpinan Ishak Sharon,
mati pada tahun 2006, bawa kepemimpinan dari 2001 sampai 2006, 2014 mati Ariel Sharon, kemudian Yitzhak Rabin mati menggenaskan. Ini yang masih kuat, masih bertahan, Netanyahu juga nanti akan mati dengan keadaan tragis. Nanti kita lihat, insya Allah. Orang-orang yang menjolimi Islam, apalagi Indonesia, mayoritas bangsa ini, lama atau cepat kita perhatikan. Ya Allah mau lihat kita ini, juangan kita terhadap pimpinan Anies ke depan. Kubu yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita duga, yang tidak pernah kita tahu. Tadinya saling mendukung, Jokowi dan PDIP pecah. Apa yang buat itu? Ada yang berani buat itu. Kenapa? Karena kita bukan konsumsi politik, hanya melihat sejauh mana pembelaan Allah, pertolongan Allah atas umat dan negara kita. Kan adakah FPI berteriak di jalan? Adakah mahasiswa demo? Adakah ibu-ibu turun dengan belangap dan periuk? Tidak. FPI sudah dibubarkan, organisasi Islam sudah dibubarkan. Kami tidak pernah takbir di jalan lagi. Bisanya pimpin dan politik pendukungnya pecah belah. Ini semua adalah pertolongan. Supaya apa ibu bapak? Supaya Anies sekarang berdiam diri luar sana, mau dia bicara karena dia takut. Dan bukan cuma ibu bapak. Coba lihat judul yang diberikan 2 bulan lalu oleh Karni Ilyas, Indonesia Lawyers Club. Dia bikin semacam topik tema pembicaraan 68 sampai 70-80% masyarakat Indonesia takut untuk bicara. Ungkap. Hati kamu Ustaz, bahaya kamu. Itu yang saya cari-cari. Kalau ibu bapak takut yang begini, lawan tambah kuat. Tapi kalau ibu bapak berani, dia tambah takut. Kita dalam posisi benar. Boleh marah. Jokowi dan Ma'ruf Amin masih menjabat. Jokowi ayah, Ma'ruf Amin ibu. Ibu bapak berani ya. Jokowi ayah, Ma'ruf Amin ibu dalam sistem demos and krator, demokrasi. Apa kita takut? Ini ayah, sudah salah jalanmu ayah. Terus kamu dalam perjalanan hidup. Baikkan. Hanya Rocky menggunakan kata bajingan tolol. Rocky tahu, sama-sama saya dengan Rocky. Kita juga basicnya filsafat. Dia tahu ruang demokrasi itu adalah kepimpinan leadership demos masyarakat yang ada di bawah. Masyarakat boleh berteriak, ayah sepatu saya robek, saya mau ke sekolah, malu sama teman, tolong belikan sepatu baru. Kita berteriak, kenapa kita takut? Andaikan saya ditanya, Ustaz kenapa? Jokowi saya punya ayah dalam negara. Kita berteriak karena kita siksa. Pada siapa kita meminta? Kepada orang tua kita. Masa tunggu Joe Biden datang, Presiden Amerika datang. Presiden, you help me. Tolong saya. Saya tidak punya sepatu mau sekolah. Enggak. Berteriak. Begitu nanti sampai di atas gunung sana, Anies akan bertemu 5 orang nanti. Insya Allah. Yang pertama mahasiswa. Apa kamu ada di atas gunung? Saya menunggu Pak Anies. Pak, ya kuliah mahal Pak. Itu kan yang beliau keliling. Apa kita undang orang-orang yang bukan Islam untuk bicara begini? Kita juga piawai. Ustaz Yahya itu kan radikal. Oh tunggu dulu. Teori Quran dan hadis saja kita tahu. Apalagi realitas jejak perjalanan masyarakat, justru kita lebih tahu. Apa bisa mahal? Katanya Pak, semua begini, begitu. Boleh nggak kami bertanya?
Anies ke Sulawesi, Anies ke Pontianak, Anies ke Kalimantan, semua daerah-daerah dikunjungi Pak Anies. Kenapa? Siapa yang suruh? Anies yang tahu, tak ada yang suruh.